بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan mempelajari dua hadis dari hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis ke-20 dan 21. Hadis ke-20 an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasa min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawah Bukhari. Dari Abi Mas'ud al-Badri, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang didapatkan oleh manusia dari perkataan kenabian dahulu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ungkapan inna mimma adraka an-nasa min kalamin nubuwatil ula, di antara perkataan kenabian dahulu yang menjumpai manusia, ini mengisyaratkan bahwa yushiru ila anna hadha, mengisyaratkan bahwasanya ini diwariskan atau diriwayatkan dari para nabi sebelumnya. Artinya perkataan yang dipelajari ini adalah perkataan yang didapatkan dari nabi-nabi sebelumnya, dan bahwasanya manusia satu sama lainnya telah mendapatkan ungkapan itu semenjak dahulu, yakni mereka saling mewarisi generasi ke generasi. Dan ini menunjukkan bahwa nabi-nabi sebelumnya datang membawa ungkapan yang sama, sehingga ungkapan ini tersebar di antara manusia sampai kepada umat ini. Apa perkataannya? Illam tastahi, idza lam tastahi, apabila kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Perkataan ini turun-temurun
generasi ke generasi dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, sudah tersebar di tengah-tengah mereka, dan para nabi dahulunya juga telah mengungkapkan bahwasanya apabila kamu tidak malu maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Ungkapan ini memiliki dua makna, atau dalam maknanya ada dua perkataan. Dalam memaknai perkataan ini ada dua perkataan. Yang pertama, fasna ma syi'ta, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Ini bukanlah bermakna perintah. Bukanlah bermakna perintah, akan tapi ini bermakna celaan dan larangan. Bermakna celaan dan larangan. Orang yang berpendapat yang seperti ini, dia pahami dengan dua model. Yang pertama, ini bermakna ancaman. Ya, ancaman. Yakni, idza lam yakun laka haya'un fa'mal ma syi'ta, fa inna Allah yujazika 'alaihi. Jika kamu tidak ada rasa malu, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Allah akan membalas atas perbuatanmu. Nah, ini ancamannya. Sama dengan awak, apa? Kerajuanlah kalau taluk. Anak awak misalkan menyesak-nyesaknya, misalnya, atau bayi pahilah bayi ambo pahi ke pasar, jan tak ilah. Pahi manalah. Pahilah kalau taluk. Gitu. Jadi perintah ini bukan ayalah, berarti amak lah nyuruh ambo pahi ke ayah lah nyuruh ambo pahi ke pasar. Bukan itu maknanya. Tapi itu adalah ancaman, larangan dan mengancam. Kalau tidak ada lai rasa malu, kerajuanlah. Kalau taluk, biku Allah akan memberi balasannya. Gitu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 40, "I'malu ma syi'tum", kerajuanlah apa yang kalian kehendaki. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat setiap apa yang kamu lakukan. Artinya, apapun yang kita kerjakan, Allah akan lihat. Akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 15, "Fa'budu ma syi'tum min duni." Ibadatilah oleh kalian apa yang kalian kehendaki selain Allah. Apakah ini perintah dari Allah? Dan ada orang mengatakan Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk mengibadati selainnya. Enggak. Ini ancaman. Ya. Ini ditafsirkan oleh sekelompok dari ulama, makna bahwa perintah ini bukanlah bermakna letterleknya, tetapi mana di situ ada celaan dan ancaman, larangan. Yang pertama maknanya adalah ancaman. Yang kedua, ini bentuk perintah namun maknanya adalah berita, informasi. Artinya apa? Annama lam yastahyi sana'a ma sya'a. Informasi bahwa siapa yang tidak lagi merasa malu, maka dia akan berbuat apa yang dikehendakinya, atau dia akan berbuat sekehendak hati. Kalau rasa malu itu hilang, ya, rasa jo pariso lah ndak ada, ya, maka tidak ada lagi penghalang. Ya, karena penghalang dari berbuat yang tidak baik adalah rasa malu.
Maka siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka dengan mudah dia akan terjerumus di dalam perbuatan kekejian dan kemungkaran. Orang buat korupsi, ya karena rasa malu tidak ada. Ya, anak muda-mudi kini nih, kalau masih cerita orang-orang dahulu, nenek-nenek atau tingkat emak kita dulu ya, kenalan dengan ayah kita, ya, berjauh-jauhan, ya, ini tidak seperti yang muda kini, gitu. Kini kalau di muka orang sudah tidak ada rasa malu, ya, maka di belakang orang tentu akan dia berbuat lebih lagi dari itu. Karena yang menghalanginya untuk melakukan ke perbuatan yang tidak baik itu adalah rasa malu. Oleh karena itu, ya, ini adalah bentuk pemberitaan, walaupun dia seperti fasna masyitum, fasna masyita, yani kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Yang pertama, bahwa ini redaksinya perintah tapi maknanya adalah celaan dan larangan, jangan dikerajuan, gitu ya. Yang kedua, ini adalah perintah dengan melakukan apa yang dikehendaki secara zahir lafaznya. Yani إذا كان الذي تريد فعله مما لا تسأل يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس فاصنع منه حينئذ ya ما شئت. Yani maknanya apabila perbuatan yang engkau lakukan akan engkau lakukan itu adalah perkara yang tidak perlu dirasakan malu, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Yang akan kita lakukan ini tidak dirasakan rasa malu, maka lakukanlah hal itu sekehendak hatimu. Maka dalam hal ini adalah arahannya kebaikan. Orang beribadah, ya, orang beribadah, dia melakukan perbuatan yang dia tidak perlu malu kepada Allah dan tidak perlu malu kepada manusia. Maka oleh karena itu, lakukanlah sekehendaknya, semaksimalnya. Tapi kalau seandainya itu adalah perbuatan yang dirasakan malu kepada Allah dan malu kepada manusia, jangan lakukan. Maka oleh karena itu Nabi SAW telah jadikan rasa malu itu bagian dari iman. Rasa malu bagian dari iman. Sebagaimana dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, anna Nabi SAW marra ala rajulin, Rasulullah melewati satu orang, wa huwa yu'atibu akhahu fil haya. Dia sedang mencela saudaranya disebabkan oleh rasa malunya. Ya, rasa malunya berkelebihan. Ya, sehingga rasanya merugikan dirinya sendiri. Contoh misalkan dia punya hak sama orang lain, malunya meminta. Ya, malunya meminta. Jadi karena rasa malunya ini rasanya merugikan diri dia. Makanya oleh saudaranya dicelalah gitu ya. Lalu apa kata Nabi? Yaqul, dia mengatakan innaka la tastahi. Ya. Engkau betul-betul pemalu. Ka'annahu yaqulu qad adarra bik. Seakan-akan dia mengatakan rasa malumu ini sudah mencelakakanmu, merugikanmu.
Mendengar hal itu, Nabi melewati, dia lagi mengomelin saudaranya. Apa kata Rasulullah SAW? Da'ahu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Dalam Sahihain juga Bukhari Muslim dari Imran bin Husain dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dan riwayat Imam Muslim, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya adalah baik. Rasa malu semuanya adalah baik. Baik. Perlu kita ketahui bahwasanya malu itu ada dua jenis. Rasa malu atau sifat malu ada dua jenis. Yang pertama, rasa malu yang sudah merupakan tabiat, sifat yang sudah melengket pada seseorang, yang Allah ciptakan dia di atas sifat itu. Yakni sifat bawaannya yang malu itu. Bukan yang dia peroleh dengan latihan. Maka sifat ini merupakan akhlak yang termasuk akhlak yang mulia, yang agung, yang Allah anugerahkan kepada hamba. Ini yang pertama. Yang kedua, makana muktasaban. Rasa malu yang didapatkan dengan cara berlatih. Bukan bawaan. Tapi berlatih. Dari mana berlatihnya? Didapatkan rasa malu disebabkan pengetahuan kepada Allah. Karena mengenal keagungan Allah. Karena mengetahui dekatnya Allah dengan hambanya. Karena mengetahui bahwasanya Allah selalu mengetahui gerak-gerik hamba. Karena pengetahuannya ini muncullah rasa malunya. Yang tadi boleh jadi dia kurang-kurang malu karena sudah belajar tauhid, belajar sifat Allah, belajar nama-nama Allah, maka muncullah rasa malunya. Ya. Maka yang ini merupakan sifat iman yang tertinggi. Malahan dia lebih tinggi, dia merupakan derajat ihsan yang paling tinggi. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Karena makna dari sifat malu adalah orang tidak mau ditempelkan pada dirinya hal yang tidak baik. Ya. Karena rasa malunya ini tidak pengen dia ditempelkan pada dirinya sifat yang tidak baik, maka dia menghindar dari segala perbuatan yang bisa menempelkan dirinya kepada yang buruk. Terkadang rasa malu ini, masa malu kepada Allah,
lahir disebabkan karena kita selalu melihat nikmat Allah. Nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian melihat bahwasanya kita ini orang yang kurang bersyukur atas nikmat itu. Muncul rasa malu. Ya. Muncul rasa malunya sehingga ya merasa malu dia kepada Allah apabila ibadahnya sedikit. Rasa malu kepada Allah ketika dia tidak mau memberikan sebagian dari nikmat Allah ini kepada orang lain. Ya. Nah, ini adalah bagian dari rasa malu muktasab, rasa malu yang diperoleh, bukan yang dibawa dari lahir. Karena rasa malunya ini lebih semakin berkuat apabila dia sudah berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita mengenal Allah, rasa malu itu semakin tinggi. Sehingga menyebabkan juga rasa malunya ini menyebabkan takut kepada Allah. Maka dia menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Jika seandainya seorang hamba dicabut dari dirinya rasa malu, baik rasa malu muktasab yang diperoleh berdasarkan karena berilmu tentang Allah, atau rasa malu yang diciptakan oleh Allah pada dirinya, karakter yang dia miliki. Kalau kedua-dua rasa malu itu sudah hilang dari dirinya, maka tidak ada lagi satu pun yang tersisa baginya yang bisa menghalanginya dari berbuat keburukan. Maka kondisi itu dia menjadi seakan-akan dia tidak memiliki iman. Kenapa? Karena tidak ada lagi penghalang. Rasa malu, sifat malunya aja itu sudah terkuras. Ya. Maka seakan-akan dia tidak beriman. Mulailah misalkan orang yang tidak malu dengan menjaga atau membeberkan auratnya. Ya. Dia beberkan aurat, seakan-akan dia tidak punya rasa malu sedikit pun kepada Allah, kepada orang. Baik itu ya dari sifat manusianya gitu loh. Bagaimanapun juga manusia punya sifat malu. Tetapi boleh jadi sifat malu yang Allah ciptakan pada diri manusia itu bisa terkuras. Apa yang menyebabkan terkuras? Terkadang juga adalah pemikiran. Ya, perang pemikiran yang digencarkan oleh orang-orang kufar itu luar biasa. Ya, bagaimana sekarang ini orang-orang kufar, orang-orang Barat berusaha menipiskan rasa malu sampai rasa malu sifat karakter, gitu loh. Berupaya untuk mengikisnya. Yang seharusnya harus dipertahankan. Maka kita lihat perbuatan-perbuatan kemungkaran LGBT, ya, ini adalah suatu hal yang tidak ada lagi rasa malu. Sampai rasa malu tabiat karakter yang melengket pun ya hilang. Nah, ini bahayanya atau rasa malu apabila dia sudah hilang. Maka seakan-akan dia tidak beriman lagi. Ada di antara mereka yang ketika rasa malu tidak ada, suruh sholat, malahan berbangga dia tidak sholat.
Ya, agama dijadikan sebagai guyonan, main-mainan. Ini di samping rasa malu muktasab yang bisa diraih tadi dengan pengetahuan kepada Allah, juga rasa malu tabiat yang Allah ciptakan pada dirinya pun sudah mulai terkuras. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu pada umumnya adalah letaknya di mana? Di mana rasa malu? Di hati atau di muka? Di muka. Ya, kalau rasa malu awak kama musuran mukambu. Ini menunjukkan bahwa rasa malu itu adalah di muka. Ya, orang yang tidak ada punya malu katanya aku mukul lah tabah namanya. Maka orang yang suka meminta-minta, yang rasa malunya tidak ada, apa balasannya nanti di akhirat? Tidak ada lagi daging di wajahnya. Ya, kenapa? Karena wajah itu adalah tempat rasa malu. Karena di dunia rasa malunya tidak ada, maka di akhirat dibalaslah dengan jenis yang sama, bahwasanya tidak ada lagi daging di wajahnya. Nah, bagaimana dengan orang yang tadi rasa malunya, haknya sendiri dia tidak mau nuntut? Ya, itu juga adalah kebaikan. Kenapa Nabi mengatakan kebaikan? Ya, orang boleh jadi dia bersedekah, orang boleh jadi dia mendahulukan orang lain. Ya, dengan rasa malu yang dia miliki, terkadang dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu juga adalah unsur rasa malu, dan itu akhlak yang tinggi, kepedulian yang tinggi. Bagaimana kita melihat orang Ansor memberikan perhatian yang tinggi kepada para muhajirin. Dan itu berawal dari apa? Rasa malu. Ya, kalau dia bawa kepada awaknya adalah rasa empati. Bahasa Minangnya adalah rasa ojo perisu. Kalau seandainya dia adalah termasuk orang cuek, main saya pikirin orang muhajirin datang sini, gitu ya. Berarti imannya ya dipertanyakan. Maka kita lihat para sahabat orang Ansor, rasa malunya yang tinggi, rasa kepedulian yang tinggi, dia mengorbankan dirinya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman. Orang-orang yang telah menempati kampung dan iman, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat menyukai orang yang hijrah kepadanya. Ya. Wala yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak ada rasa sedikit pun pada dada mereka. Tidak ada rasa hajah, kebutuhan. Ya. Pada apa yang mereka diberi. Orang-orang muhajirin diberi. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan orang lain ketimbang dari dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah. Ya. Walaupun mereka adalah orang yang susah, tapi mereka tetap mendahulukan orang lain. Dan ini di ujungnya ini ada kunci. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang dijaga, dilindungi dari kerakusan dirinya, fa ulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ini kalau Allah sudah menjaga kita dari ketomaan diri kita, syuhha, asyuhu itu adalah kerakusan, ketomakan, dan yang lainnya. Kalau Allah sudah lindungi kita, diri kita dari itu, wah ini adalah sebuah keberuntungan yang besar. Ya, kita suka memberi, suka bisa memberikan perhatian, kepedulian, dan yang lainnya.
Maka kita lihat bahwa iman, ketika Nabi SAW mengatakan al-ibanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha la ilaha illallah, qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u minal iman. Iman itu ada 79 atau 69 cabang. Cabang yang tertinggi itu adalah ungkapan qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Yang paling kecil adalah menyingkirkan yang mengganggu dari jalan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan, amalan kita bagian dari iman. Perkataan itulah iman. Qaulu la ilaha illallah. Imatatul adha anit tariq itu adalah iman. Ya. Perbuatan. Wal haya'u minal iman. Ya, rasa malu adalah iman. Itu adalah hati. Ya. Jadi iman itu keyakinan kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya adalah bagian dari iman. Jadi kembali kita kepada pembahasan hadis Nabi SAW mengatakan, dari perkataan-perkataan kenabian yang selalu didapatkan oleh manusia adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Ini boleh jadi makna ancaman, sebab setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ini adalah juga celaan, ya. Atau boleh jadi ini adalah sebuah motivasi. Jika kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak merasa malu kepada Allah dan malu kepada manusia, maka kerjakanlah semaksimalnya. Maka tentu adalah hal-hal yang baik. Kita pergi ke masjid, tidak perlu kita malu kepada manusia. Ya, kita melakukan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, tidak perlu kita malu. Kita berpakaian sesuai dengan syariat, tidak perlu kita malu. Nah, ini adalah malu yang tidak pada tempatnya. Ya. Nah, kemudian rasa malu ini adalah sangat mulia, sangat baik, kecuali pada satu tempat, yaitu di dalam menuntut ilmu. Ya, dalam menuntut ilmu, hal-hal yang sebagiannya tercela di luar dari menuntut ilmu, di dalam menuntut ilmu dia tidak tercela. Ya, di antaranya adalah rasa malu. Malahan rasa malu dalam menuntut ilmu akan memberikan kerugian. Ya. Nabi SAW memuji orang-orang wanita Ansar karena mereka tidak malu bertanya. Ya, tidak malu bertanya. Maka kunci dari menuntut ilmu adalah lisanus sa'ul. Lisan, lidah yang suka bertanya. Nah, orang yang akan bertanya dalam menuntut ilmu tentu dia dalam posisi itu tidak perlu malu-malu. Setiap dia tanya, ya, rasa malunya dihilangkan. Ummu Sulaim, ketika dia datang kepada Nabi SAW bertanya tentang perkara yang terkadang itu adalah perkara yang sangat privasi. Tapi ketika dia bertanya, dia berikan dulu adab etika, muqaddimah. Ya, ketika Ummu Sulaim bertanya tentang apakah wanita bermimpi seperti laki-laki, ya, diawali dengan mengatakan, ya Rasulullah,
Innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak akan malu dengan kebenaran. Ya. Halil mar'ati ghuslun hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat. Apakah diwajibkan kepada wanita mandi apabila dia bermimpi? Ya. Nabi mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, apabila dia melihat air. Ya. Artinya kalau kita lihat bahwa kaum wanita Ansar, dia menimba ilmu dan tidak malu untuk bertanya. Malahan malu dalam hal ini tidak pada tempatnya. Nah, seharusnya rasa malu itu adalah di luar dan menuntut ilmu harus dikedepankan. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang kedua adalah hadis ke-21 an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qul amantu billahi thumma istaqim. Dari Sufyan bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan, katakan kepadaku sebuah perkataan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana aku tidak akan bertanya lagi tentang perkataan itu kepada seorang pun selainmu. Ya, ungkapan satu perkataan yang aku tidak akan tanya lagi kepada yang lain. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Yani katakanlah, aku telah beriman kepada Allah thumma istaqim. Kemudian konsistenlah dengan perkataan itu. Rawahu Muslim, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Kita adzan dulu, ya. Baik, kita lanjutkan perkataan Sufyan bin Abdullah yang dia mengatakan qul li fil islami qawlan, katakan kepadaku sebuah perkataan dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana aku tidak akan bertanya tentang perkataan itu kepada seorang pun selainmu. yakni dia meminta kepada Nabi SAW agar diajarkan kepadanya sebuah perkataan yang meliput atau mengumpulkan seluruh urusan Islam. Cukup baginya dengan satu perkataan itu urusan Islam semuanya. Sehingga dia tidak membutuhkan lagi setelah itu kepada yang lain. Jadi satu perkataan yang meliput seluruhnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Qul amantu billah thumma istaqim. Yani Nabi mengatakan, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian konsistenlah, istiqamahlah. Dan melihat yang lain dikatakan, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Katakan, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamahlah di atasnya. Ungkapan ini adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Rabb yang telah menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki adalah Allah.
Sehingga mengakibatkan dia harus mengibadati Allah semata. Sama dengan raditu billahi robba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Ya, ini merasa cukup dengan itu. Tidak mengibadati selain Allah lagi. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengucapkan Rabbku adalah Allah, kemudian dia konsisten dengan ucapannya itu, para malaikat pun turun kepada mereka dengan mengatakan jangan takut, jangan bersedih, dan bergembira dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Ya. Abu Bakar Siddiq dia mengatakan dalam tafsir ini, "Tsumma istaqamu", kemudian mereka istiqamah. Qal lam yusyriku billahi syai'a. Mereka tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Ketika dia mengucapkan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, lalu dia istiqamah, berarti hanya mengibadati Allah semata. Juga mengatakan lam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Dia tidak menoleh kepada yang disembah selain daripada Allah. Dan darinya dia mengatakan thumma istaqamu ala anna Allah rabbuhum. Kemudian beristiqamah di atas perkataan keyakinan bahwa Allah itu Rabb mereka. Maka ini boleh jadi inilah makna dari makna dari orang yang mengatakan al-istiqamah ala tauhid innama arada at-tauhid al-kamil. Yani orang mengatakan istiqamah di atas tauhid, maksudnya adalah istiqamah berada di atas tauhid yang sempurna. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang meyakini tauhid yang sempurna itu diharamkan kepada api neraka. Ya. Yaitu yang telah mewujudkan makna la ilaha illallah. Karena ilah itu yang diibadati itu huwallazi yuta'u wa la yu'sa. Dialah yang ditaati dan tidak dibangkangi. Baik rasa khasyah, takut, pengagungan, keseganan, kecintaan, harapan, tawakul, dan doa. Ya, ditaati karena rasa takut, karena rasa agung, rasa cinta, rasa harap. Maka al-ma'siyat, semua maksiat itu adalah bisa menodai tauhid. Karena tauhid yang sempurna, dia mentaati Allah dengan pengagungannya, dengan memuliakannya, dengan rasa cinta kepadanya. Ya. Dia selalu taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Maka orang yang bermaksiat, maka maksiat itu merupakan noda yang merusak tauhid. Kenapa maksiat itu bisa dikatakan menodai tauhid, merusak tauhid? Karena maksiat atau pelaku maksiat dia telah memenuhi ajakan hawa nafsunya. Yang mengajak ke hawa nafsunya siapa? Syaitan. Maka ketika dia mengikuti atau berbuat maksiat, berarti dia mentaati syaitan, memenuhi panggilan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Jathiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang ditaati?
Qala Hasan dan wa ghairuhu, Hasan mengatakan, huwa alladhi la yahwa syai'an illa rakibahu. Yani orang yang mana dia tidak punya keinginan kecuali keinginan itu dipenuhinya. Itulah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Setiap apa yang diinginkannya dia wujudkan, dia lakukan. Maka ini tentu kontradiksi dengan istiqamah di atas tauhid. Karena tauhid yang sempurna adalah mentaati Allah dan tidak memaksiat kepadanya. Lalu riwayat qul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sampaikan, aku beriman kepada Allah. Maknanya bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan aku beriman kepada Allah, akan menumbuhkan pada dirinya untuk beramal soleh. Karena iman masuk di dalamnya adalah amal soleh. Ya. Maka karena itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi istiqomah itu harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Dan istiqomahlah juga orang yang bertaubat bersamamu dan jangan melampaui batas. Yani Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau dan orang yang bersama beliau untuk istiqamah. Wa alla yujawizu ma umiru bih. Janganlah melewati apa yang diperintahkan. Dan Allah memberitahukan bahwasanya Allah Maha mengetahui atas segala amalan perbuatan mereka dan melihat apa yang mereka lakukan. Istiqamah tentu ini amat berat sekali. Ya, berat istiqamah. Mungkin kita bisa beribadah sekali, kedua ketiganya untuk menjadikan istiqamah konsisten itu sangat berat. Karena saking beratnya istiqamah ini, termasuk Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Saya melihat annahu Al-Qushairi dan yang lainnya dari sebagian mereka mengatakan annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu qulta ya Rasulullah syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Wahai Rasulullah, engkau mengatakan bahwa surat Hud dan saudara-saudaranya telah menjadiku beruban. Mana surat-surat yang lain? Yang pertama surat Hud tadi, yang kedua surat Waqi'ah, kemudian surat Al-Mursalat, kemudian surat Amma Yatasa'alun, kemudian surat Idza Syamsu Kuwirat. Fama syayyabaka, apa yang menyebab kamu beruban? Tadi katakan bahwasanya surat Hud dan saudara-saudaranya telah menjadikan aku beruban. Lalu apa betul yang mengubankanmu? Qala qawluhu fastaqim kama umirt. Yani istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Yani istiqamah, apa itu istiqamah?
hiya sulukus siratal mustaqim. Selalu meniti di atas jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, dia adalah agama yang lurus ini. Min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wa yasratan, tanpa kiri kanan, lurus aja, ya. Dan ini yang berat sekali, ya. Sebagaimana kita sebutkan, mungkin boleh jadi kita melakukan ketaatan, tapi istiqomahnya ini berat. Dan istiqamah ini juga meliputi fi'lu ta'ati kulliha, mengerjakan ketaatan semuanya, baik yang lahir maupun yang batin. Termasuk istiqamah adalah meninggalkan yang dilarang seluruhnya, ya. Maka kalau ini yang dituntut, qul amantu billah, berarti amantu billah ini adalah bertauhid dengan sebenar-benarnya. Tsumma istaqim, kemudian konsistenlah di atasnya, yaitu selalulah meniti di atas jalan agama yang lurus, tanpa belok kiri dan kanan, meliputi amalkan seluruh ketaatan dan tinggalkan seluruh larangan. Ya. Maka dengan demikian, wasiat ini adalah wasiat yang menggabungkan seluruh agama. Kalimatnya pendek cuma, ya. Aqul amantu billah, yani ini adalah tauhid, betul-betul mentauhidkan Allah. Tsumma istaqim, jalankan agama seluruhnya, lakukan perintah lahir dan batin, ketaatan semuanya, tinggalkan larangan. Maka ungkapan Nabi yang pendek tapi sangat luas jangkauannya, sesuai yang dimintakan oleh Sufyan bin Abdullah, bahwa dia minta hanya satu kalimat dari Nabi, qaulan, satu perkataan, yang dia tidak minta lagi kepada yang lain. Sudah Allah, Nabi katakan, beriman kepada Allah dan konsisten di atas agama. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui juga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, khudhu minal amali ma tutiqun. Wahai manusia, kerjakanlah dari amalan yang mampu kamu lakukan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Fa innallaha fa inna ahabbal amali ila Allah adwamuha. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, yang terus menerus. Wa in qalla, walaupun dia adalah sedikit. Bukan amalan yang dicintai adalah sedikit, ya, tapi terus tidak. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, terus menerus, walaupun dia sedikit. Amalan kontinu banyak, bagus, tapi asalkan terus kontinu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan. Ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri kami bantuan, ya, bantu kami di dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, kita coba nyambung dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Izin bertanya, Buya, bagaimana jika seorang memilih paslon karena takut tidak dapat bantuan
atau takut rezekinya berkurang. Apakah termasuk syirik? Apa bukan? Mohon penjelasan. Tentu ini akan merusak tauhid. Dikatakan jatuh syirik, mudah-mudahan tidak sampai. Tetapi merusak tauhid kita. Bahwasanya rezeki itu Allah Subhanahu wa taala memberi. Adapun orang yang menyampaikan kita itu hanya penyambung saja. Ya, kalau kita yakini orang yang kita pilih itulah yang akan memberi rezeki, jatuh kita kepada syirik. Tapi takut kalau tidak diberi, ya, insya Allah tidak jatuh kepada syirik, akan tapi tentu merusak bagian dari akidah kita. Maka oleh karena itu, ya, apa yang terjadi dalam rezeki, apa yang sudah kita dapatkan, itulah rezeki kita. Itulah ketetapan yang telah Allah tetapkan. Apa yang akan kita dapatkan, dia tidak akan keluar dari apa yang sudah ditulis. Dan kemudian sehubungan dengan dengan pemilihan pilpres ini, Allah sudah tetapkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Siapa yang akan menang sekarang ini, akan datang ini, baik dengan cara jujur atau tidak jujur sebagaimana diisukan, Allah sudah tetapkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Apa yang menimpamu, atau tidak ada satu musibah yang menimpa baik di bumi maupun di dirimu kecuali itu telah dituliskan sebelum hal itu diwujudkan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa takdir semuanya ini sudah ditulis, ya, sebelum langit di 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Termasuk apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi yang akan datang. Ya, sudah ditulis. Semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menulisnya, ya. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Agar kita ini tidak bersedih hati apa yang terluputkan. Kekalahan. Kenapa saya kalah? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa saya tadi berjalan? Kenapa saya menyuruh anak saya pergi? Kalau tidak saya perintahkan mungkin tidak ditumbuk ada ondana, kan gitu kan? Enggak, itu semua sudah tulis. Begitu juga kesuksesan, keberhasilan, bukan karena gara-gara kita adalah pintar, bukan gara-gara kita adalah hebat strategi, tapi itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tafrahu bima atakum. Jangan berbesar hati, berbangga hati dengan apa yang Allah berikan nikmat kepadamu. Ya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang membangga diri dan menyombongkan, ya, dirinya. Nah, jadi kalau kita lihat ada orang memilih karena takut ini, ya, karena pengen dapat hadiah, ya sudah, insyaallah tidak sampai jatuh kepada syirik, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, ana Hadi dari Asahan ingin bertanya, bagaimana hukum ketika ana melihat akhwat yang membuka aurat dan terpandang tanpa disengaja? Kata Nabi SAW mengatakan kepada Ali, lakal ula wa alaika thaniyah. Bagimu yang pertama, yaitu melihat tanpa disengaja, ya, dan yakni tidak berdosa. Ya, terlihat, biasanya orang yang terlihat itu langsung segera otomatis dia akan menghindar. Ya, tapi yang keduanya itu Anda akan ditulis sebagai dosa karena itu ada kesengajaan. Ya,
Sekali melihat tapi terus misalkan, itu sudah berarti bagian dari yang kedua. Timbulnya rasa malu saat melihat sebagian kaum muslimin meminta sumbangan di jalan-jalan untuk membangun masjid atau untuk kegiatan keagamaan lainnya. Sebab ini menurunkan izah kaum muslimin di mata orang kafir. Apakah rasa malu ini sesuai dengan tempatnya? Sesuai. Maka hendaknya rasa malu kita ini mendorong kita untuk berbuat baik. Ya, apakah kita membantu mereka, ya, atau kita memberikan nasihat kepada mereka, ya. Apabila seorang bermaksiat kemudian bertobat, apakah kondisinya kembali kepada iman yang sempurna? Ya. At-taibu min dzambihi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya, maka dia bagaikan orang yang tidak punya dosa. Pada saat dia bermaksiat, imannya turun. Ketika dia sudah meninggalkan maksiatnya, dia bertobat, maka kembali imannya. Dan yang sempurna ini tentu bertingkat-tingkat ya. Iman itu tidak sama rata, tapi iman itu bertingkat-tingkat. Adakah dalil yang menghadapkan muka dan badan ke arah kiblat ketika berdoa? Saya tidak hadir dalam pikiran saya sekarang untuk dalilnya. Akan tetapi di dalam adab-adab berdoa, ya, di antara adab-adab berdoa itu adalah berdoa menghadap kiblat. Kalau kita lihat dalam buku-buku doa, ya, di antara ulama, di antara adab berdoa itu adalah menghadap ke kiblat. Mengenai larangan sholat sendiri di belakang saf, bagaimana penjelasannya Ustaz? Ya, kalau seandainya masih ada tempat di depan, lalu dia sholat sendirian di belakang, maka itu dilarang. Malahan sebagian ulama mengatakan sholat tidak sah. Maka berupayalah dia sholat di bersama saf yang lain. Adapun untuk menarik orang yang depan ke belakang tidak ada juga syariatnya. Ya, maka oleh karena itu berupayalah untuk bisa merapatkan saf di depan untuk bisa kita masuk ke dalamnya. Kemudian kalau seandainya itu sudah tidak memungkinkan untuk masuk, maka dalam kondisi itu fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan sholat sendirian di belakang. Jadi karena syariat untuk menarik orang ke belakang tidak ada. Bolehkah memperbaiki niat ketika sedang beramal seperti ketika sholat subuh sendirian tiba-tiba mengganti niatnya untuk sholat sunat fajar karena belum mengerjakannya. Mohon penjelasan. Taib. Boleh merubah niat dari yang tinggi ke yang bawah dan tidak bisa merubah dari yang bawah ke atas. Jadi orang yang sholat sendirian misalkan dia niatnya sholat wajib, lalu dia sholat sendirian. Ternyata contoh sholat zuhur dia. Sholat dah 1 rakaat. Ternyata ada sekelompok orang yang datang ingin sholat berjamaah. Ya, maka boleh dia rubah niatnya pada saat itu sholat sunat sehingga dia sholat hanya 1 rakaat lagi, sehingga 2 rakaat, kemudian dia salam. Setelah itu dia bergabung dengan orang yang berjamaah dari awal, sehingga sholat zuhurnya, sholat fardunya berjamaah. Ya, jadi tidak boleh kita membatalkan ibadah kita, misalkan langsung kita batalkan sholat sunat tadi, sholat wajib tadi, tidak. Tapi dirubahlah dia kepada sholat sunat. Ya, kita niatkan sholat sunat. Tapi kalau sholat sunat diniatkan wajib, tidak, karena harus niatnya dari awal. Kemudian kalau seandainya tadi disebutkan seperti ketika sholat subuh sendirian
tiba-tiba mengganti niatnya untuk sholat sunat fajar. Yani maksudnya kalau saya di rumah berarti ya. Di rumah dia sholat, pada saat sholat dia ingat, dia belum sholat sunat subuh. Dia robah sholat sunatnya. Kemudian setelah itu baru sholat wajib. Wallahu a'lam. Taib, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.